singkat Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua dan Talo merupakan dua kerajaan yang saling berhubungan erat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua didirikan pada abad ke-14 dan menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat di kawasan timur Nusantara. Sementara Kerajaan Talo didirikan pada abad ke-15 menjadi sekutu serta menjadi kerabat dekat Kerajaan Gua. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Gua berkembang menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang disegani di kawasan Sulawesi Selatan. Gua menjalin hubungan dagang dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, serta memperluas kekuasaannya melalui ekspansi militer. Sementara itu, Kerajaan Talo berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Para Sultan Talo juga merupakan penasihat spiritual bagi para Sultan Kerajaan Gua. Hubungan erat antara Gua dan Talo ini berlangsung hingga akhir abad ke-17. Pada abad ke-17, Kerajaan Gua mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Namun pada tahun 1969, Gua harus menyerah kepada Kompeni Belanda setelah mengalami kekalahannya dalam Perang Makassar. Hal ini menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Gua. Silsilah Kerajaan Gua Talo. Yang pertama yaitu Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Yang kedua yaitu Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo terbentuk dari penggabungan dua kerajaan yang lebih kecil, Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo pada tahun 1673. Kedua kerajaan tersebut digabungkan oleh Ratu Kidul menjadi satu yang disebut sebagai Gua Talo. Yang ketiga yaitu pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian besar Sulawesi Selatan dan beberapa sebagian Sulawesi Tengah. Dan yang keempat yaitu Ratu Kidul. Ratu Kidul adalah tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Gua Talo yang dianggap sebagai pendiri dan pemimpin. Yang kelima yaitu pada puncak kejayaannya, Kerajaan Gua Talo menguasai sebagian besar wilayah Nusantara bagian timur dan memiliki hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara. Yang ketiga, masa kerajaan kejayaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo terjadi saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, Raja Gua ke-16 sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Gua ke-16 yang juga bergelar sebagai pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gua Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang juga dijuluki sebagai ayam jantan dari timur ini dikenal sebagai tidak mudah terpengaruh oleh asing. Sosial ekonomi Kerajaan Gua. Secara sosial ekonomi, Kerajaan Gua memiliki karakteristik yang sangat penting. Yang pertama adalah sistem pemerintahan dan birokrasi. Kerajaan Gua memiliki sistem pemerintah yang berstruktur sangat baik yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Karyang yang memiliki kekuasaan absolut. Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan struktur pemerintahan seperti Perdana Menteri, Panglima Perang, Hakim, dan pejabat lainnya. Dan yang kedua adalah ekonomi berbasis perdagangan. Kerajaan Gua menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan timur Indonesia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Letak geografis Gua yang strategis di pesisir Sulawesi Selatan memudahkan akses perdagangan maritim dengan wilayah lain. Goa menjalin hubungan dagang yang luas dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara, Asia, Tangerang, dan Timur Tengah. Yang ketiga adalah sistem pertanian atau perkebunan. Selain perdagangan, sektor pertanian dan perdagangan juga menjadi basis ekonomi yang penting bagi Kerajaan Gua. Produk-produk pertanian dan perkebunan
seperti beras, kelapa, dan rempah-rempah lainnya menjadi komoditas ekspor utama di kerajaan Goa. Sistem irigasi yang sangat baik dan kesuburan tanah yang mendukung produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Yang keempat, sistem sosial dan budaya. Masyarakat Goa memiliki struktur sosial yang hierarkis dengan raja sebagai puncak kekuasaan. Terdapat pembagian kelas sosial seperti bangsawan, pedagang, petani, dan budak. Budaya dan tradisi Goa seperti bahasa, adat istiadat, dan kesenian berkembang dengan sangat baik. Beberapa faktor penting kerajaan Gua Talo yang mempengaruhi keturunan dan kekuasaan kedua kerajaan ini, antara lain: 1. Sistem kekerabatan. Kedua kerajaan menganut sistem kekerabatan material di mana garis keturunan dan warisan adat istiadat diturunkan melalui garis ibu. 2. Perkawinan antar kerajaan. Terjadi banyak perkawinan antar anggota keluarga kerajaan Goa dan Talu yang memperkuat hubungan aliansi politik di antara mereka. 3. Gelar kebangsawanan. Terdapat gelar-gelar kebangsawanan yang diturunkan dalam keluarga kerajaan. 4. Sistem perwarisan tahta. Tahta kerajaan biasa diwariskan kepada anak laki-laki tertua, namun juga kepada anak perempuan tertua jika tidak ada ahli waris laki-laki. 5. Pengaruh agama Islam. Setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, terjadi akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam, yang juga mempengaruhi sistem keturunan dan kepemimpinan kerajaan. Saya wassalamualaikum bro.